Konten kali ini lebih rinci lagi guys, bukan hanya membahas terkait open network, tapi secara keseluruhan yang sudah ditulis atau disampaikan oleh pihak core team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel yang kalian tunggu-tunggu, King Fat Channel tentunya ya. Gimana kabar kalian di akhir tahun, di malam spesial? Tinggal beberapa jam lagi kita menanti bersama-sama teman-teman. Semoga di tahun ini kita dapat banyak pelajaran, dapat sesuatu yang berharga, guna di tahun depan 2024, di tahun baru kita bisa lebih baik lagi guys ya. Semoga teman-teman sukses, yang terbaik buat kalian semua. So to the point, langsung aja teman-teman, Fat temani kalian ya untuk membahas hal yang paling kalian tunggu-tunggu ya. Apalagi kalau bukan info roadmap versi 2 yang terbaru guys. Tapi jangan lupa untuk video yang kemarin juga ditonton tuh ya. Konten atau video yang kemarin itu khusus membahas terkait rencana open network. Dan untuk video kali ini beda lagi teman-teman. Konten kali ini lebih rinci lagi guys, bukan hanya membahas terkait open network, tapi secara keseluruhan yang sudah ditulis atau disampaikan oleh pihak core team. So, jangan sampai di skip ya, karena Fat bakalan menjelaskan secara gamblang guys. Apapun yang ada di situ, Fat nggak bakalan rubah, Fat nggak bakalan mengurangi. So, langsung aja kita menuju ke TKP. Let's go and let's check it out. Oke guys, kita sudah berada di tampilan dari Twitter resmi Pi Network yang kemarin itu infonya baru aja 1 hari kemarin guys. Dan di sini resmi untuk roadmap versi kedua sudah dijelaskan di sini, sudah disampaikan guys. Kalian bisa lihat ini ya. Sini disebutkan teman-teman, ada informasi yang penting pastinya ya. Ini terkait produk Pi Network di masa depan itu seperti apa guys. Kalau kemarin kan itu khusus rencana open network yang ada beberapa syarat itu ya. Tapi untuk yang ini secara keseluruhan guys. Juga di sini dibilang more updates to the roadmap will be released in 2024. Jadi untuk kedepannya lagi nih, di tahun depan itu bakalan ada updatean-updatean lagi guys. Nah ini kan bagus nih buat kita guys, ada perkembangan. Dan sekali lagi Fat nyaranin kalau teman-teman pingin cepet dapet duit, pingin kaya dan sebagainya, ya kalau bisa di project lain guys ya. Ini beda guys, ini memang butuh proses dan memang nggak cepet. Jadi jangan sampai disalahartikan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan, wah ini bisa cepet kaya gitu kan, atau janji-janji manis yang ya nanti buat kalian itu bisa darah tinggi ya. So kita nikmati aja guys ya. Dan kemarin ini udah banyak juga nih komentarnya, udah ribuan, di share juga udah ribuan ya, like-nya juga, apalagi yang tayangannya nih ya. So langsung kita bedah dari awal sampai akhir terkait apa sih produk Pi Network di masa depan, seperti apa rencana-rencananya, atau ada perkembangan apa guys. Karena ini juga penting buat teman-teman ketahui, bukan hanya open network aja. So langsung kita bedah pelan-pelan, step by step, jangan sampai di skip videonya. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di website blog resmi Pi Network yang membahas terkait roadmap versi 2. Nah, untuk yang belum tahu, belum nyimak ya, seperti apa roadmap versi 1 nih, kalian silahkan, videonya udah lama Fat buat ya. Nah, ini Fat coba untuk mempersingkat guys, karena poin-poin pentingnya tuh banyak banget di sini. So, jangan sampai teman-teman lewati ya. Nah, kalau yang ini, yang di awal-awal itu kan sama aja seperti yang kemarin guys ya. Jadi kita langsung ke bawah aja. Nah, ini kan buat teman-teman yang sudah saksikan video yang sebelumnya itu pasti udah tahu ya. Nah, di sini juga teman-teman untuk produk-produknya ya. Kurang lebih secara garis besar ada 4 aplikasi platform blockchain masyarakat atau komunitas kita ya. Langsung step by step, satu persatu dari aplikasi dulu ya. Nanti kita urut sampai bawah, oke? Nah, penjelasan detail ini nggak bakalan ada di channel lain guys ya, karena mungkin mereka males atau mungkin ya kurang detail gitu. Jadi ya Fat bantu teman-teman khususnya di timnya Fat sendiri, dan juga teman-teman yang mau mengikuti update perkembangan seperti apa Pi Network guys, oke? So, yang pertama teman-teman langsung ke aplikasi ya nanti. Oke, kita pelan-pelan guys ya. Nah, di sini yang awal-awal kan Fat sudah jelasin semua guys ya, yang di atas-atas itu
Kita ke bawah lagi guys. Nah di sini ya, untuk yang sejarahnya itu sudah semua kemarin di video yang roadmap versi 1 guys ya. Dan juga video yang sedang berlangsung ini, yang on progress juga Fat sudah jelaskan. Nah di sini yang kemarin itu belum guys ya, yaitu saluran pipa masa depan atau rencana di masa depan terkait produk-produk Pi Network guys ya. Pembuatan umpan konten dinamis di aplikasi penambangan melalui integrasi konten aplikasi Pi, dimulai dengan konten forum Farsight untuk memfasilitasi keterlibatan komunitas dengan utilitas di platform Pi. Intinya ini bagi teman-teman pioner ya, nanti ada hubungannya dengan aplikasi Pi Network Farsight Forum guys ya. Nah nanti kedepannya seperti apa pasti ada update ya, selalu pasti ya. Nah nanti teman-teman ikuti aja tuh, karena di sini juga dijelaskan bakalan ada pemanfaatan utilitas yang melibatkan komunitas pioner atau kita guys. Kemudian yang di sini tuh peningkatan tampilannya ya, user interface dan user experience. Nanti teman-teman bakalan melihat mungkin tampilannya diperbarui, dipercantik lagi. Ya kita lihat aja ke depannya ya. Kemudian di bawah itu yang ini guys, ada stabilitas dan optimalisasi server. Nah ini yang mungkin agak putus-putus, nggak lancar ya, nanti next bakalan ditingkatkan lagi guys, oke? Kemudian di bawahnya ada pengoptimalan kode untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Kemudian konten layar utama yang dikurasi untuk mengedukasi pioner baru secara efektif dalam perjalanan orientasi mereka. Oke. Nah ini beberapa poin ya teman-teman ya. Kemudian menyederhanakan perjalanan pioner migrasi mainnet. Nah di sini intinya terkait KYC dan juga migrasi guys ya. Jadi biar nggak tahu lama ya. Nah di sini ya teman-teman bisa baca. Kemudian yang di bawahnya itu fitur kenyamanan untuk meningkatkan kemungkinan pioner menyelesaikan langkah-langkah penting yang menghalangi migrasi. Nah, di sini mungkin ada sedikit yang masih mengganjal atau masalah-masalah, ya ditingkatkan lagi gitu kan. Kemudian yang di bawah ini terkait mekanisme untuk memungkinkan migrasi saldo seluler kedua dan lebih banyak ke mainnet untuk masing-masing pioner dan memastikan keakuratan dan keamanan. Nah, ini dia guys, kabar yang kalian tunggu-tunggu. Dan beberapa orang juga udah nanya ke Fat nih, kapan nih untuk saldo yang lain bisa ditransfer ke mainnet migration guys. Nah, ini kan sudah dijawab ya. Jadi untuk next tahun depan, ya semoga aja di awal-awal. Di sini juga ditekankan nih, kalian bisa lihat nih ya, analisis imbalan penambangan tim rujukan. Nah, ini ya. Tim-tim kalian guys, silahkan lakukan KYC migrasi. Nanti juga teman-teman di sini juga mulai aktif ya. Hadiah atau reward penambangan kalian dari tim kalian itu bakalan kalian terima guys, oke? Pastinya akurat dan aman. Selanjutnya di sini ada Pi Chat atau obrolan Pi guys. Kita langsung aja ke masa depan. Seperti ini dia guys ya. Jadi kalau misalkan tertulis seperti ini, pipeline masa depan segera hadir, berarti belum dibocorin atau belum dikasih tahu ke depannya seperti apa. Jadi nggak semua poin yang sudah dipaparkan atau dijelaskan oleh core team. Yang beberapa poin ini ya kita tunggu aja, mungkin awal-awal Januari atau mungkin sekitar kuartal 1 guys ya, Januari, Februari, Maret. Oke, untuk yang di Farsight Forum itu juga ada pembaruan ya terkait rencana atau pipeline di masa depan ya. Kalian bisa lihat satu-satu. Ini terkait konten Farsight Forum yang paling atas ya, dimana kontennya itu nanti dinamis, kemudian memfasilitasi yang teman-teman tadi Fat udah jelaskan di atas kalau nggak salah ya. Intinya terkait pioner dan ini keterlibatan nanti di layar beranda Pi. Dan yang kedua ada peningkatan fitur yang memfasilitasi berbagai konten Farsight Forum melalui Pinet atau Pinet dengan lebih mudah. Nah ini kalian kan udah tahu ya Pinet ya. Jadi Fat nggak usah jelasin terlalu lama. Lanjut, ada penjangkauan komunitas dan pengorganisasian bagi pembuat konten untuk meningkatkan dan memandu beragam pembuatan konten di Farsight Forum. Nah ini intinya mungkin terkait konten kreator di Farsight Forum ya,
menunjukkan potensi Web3 untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman sosial serta utilitas Pi. Oke. Kemudian di bawahnya mendukung pembuatan dan pengujian fitur utilitas tingkat platform. Oke, jadi utilitasnya ini mulai diuji guys ya. Selanjutnya peningkatan pengalaman pengguna UX seperti umpan konten yang lebih relevan dan alat penemuan konten tingkat lanjut. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada 2 poin lagi, perluas media konten dengan serangkaian metode interaksi yang lebih beragam seperti postingan video dan audio. Oh, mungkin nanti di Verset Forum itu udah bisa guys, postingannya itu berupa video atau audio. Kan mungkin selama ini belum bisa guys ya. Jadi intinya dikembangkan lagi. Kemudian yang terakhir, mekanisme yang berpotensi mengubah token Verset kembali menjadi mata uang kripto Pi. Jadi sesuai yang dulu Fat pernah bilang, token Versetnya nanti suatu saat ya bakalan bisa dirubah ya, atau ditukar ke Picoin lagi guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Pembahasan selanjutnya di Pi Browser untuk saluran pipa masa depan atau pipeline atau rencananya, di situ tertulis hanya 1 poin ya. Perubahan asli apapun yang diperlukan oleh fitur platform. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja. Oke, selanjutnya pembaruan atau informasi tambahan yang di masa depan ini guys ya. Ini terkait Pinet guys ya. Nah, di sini ada pertama penyempurnaan perjalanan pengguna Pinet untuk memfasilitasi adopsi yang lebih luas, menghadirkan ekosistem Pi kepada non-pioner. Intinya ya jangkauannya eksternal, ekspansinya udah keluar guys ya. Kemudian yang di bawah penyempurnaan thumbnail untuk tautan Pinet bersama guna menyertakan informasi kontekstual tentang platform Pi. Oke, poin ketiga ada integrasi Pinet.com dengan situs web utama jaringan Mainnet.com. Ya, ini terkait koneksinya mungkin guys ya. Untuk memfasilitasi adopsi Pinet dan memberikan konteks tambahan jaringan Pi kepada pengguna baru yang menggunakan Pinet. Ini buat orang-orang yang newcomer ya. Kemudian selanjutnya pengembangan proses yang lebih efisien dan ramah pengguna bagi pembuat aplikasi Web3 untuk mempresentasikan aplikasi mainnet mereka untuk disertakan di Pinet. Nah, ini pengembang-pengembang yang dari luar guys, atau developer-developer luar yang belum ada di Pi Network. Selanjutnya ada domain Pi Apps akan berubah menjadi domain Pinet, sehingga domain tersebut memungkinkan aplikasi Pi dapat diakses sepenuhnya di web terbuka tanpa ketergantungan pengguna menggunakan Pi Browser tujuan Pinet. Misalnya wallet.pi akan dipindahkan ke wallet.pinet.com. Nah, ini juga penting teman-teman, nanti bakalan ada pemindahan ya. Contohnya seperti yang teman-teman ketahui itu ya, wallet.pi bakalan dipindah ke contohnya itu wallet.pinet.com. Nah, intinya ada perubahan lah ya. Kemudian aplikasi tambahan tersedia di Pinet seiring kemajuannya dan memenuhi kriteria dasar. Oke, itu ya teman-teman ya, bakalan ada aplikasi tambahan. Selanjutnya kita ke platform dan alat pengembang guys, yang di sini juga ada terkait info kedepannya ya. Di masa depan itu juga ada rencananya nih. Nah, ini dia. Saluran pipa masa depan, kemampuan untuk melapisi saluran ruang obrolan Pi yang terkait dengan aplikasi Pi langsung di aplikasi Pi, menghilangkan langkah ekstra bagi pioner dalam berkomunikasi dengan tim pengembang. Oke, kurang lebih seperti itu terkait Pi Chat ya guys ya. Kemudian dokumentasi pengembang yang ditingkatkan dan disederhanakan serta pembaruan berkelanjutan pada panduan pengembang komunitas. Oke, ini terkait developer guys. Kemudian untuk aktifkan fungsi dan alat tambahan melalui SDK dan API platform untuk memfasilitasi pembuatan utilitas. Nah, ini terkait ekosistem guys ya. Kemudian di bawahnya ada fitur utilitas utama pada tingkat platform yang saat ini dalam mode sembunyi-sembunyi yang akan memfasilitasi keberlanjutan aplikasi Pi dan utilitas mata uang kripto Pi secara keseluruhan. Terkait platform ekosistem yang mungkin nanti bakalan ada kelanjutannya lagi ya guys ya. Utilitasnya mungkin sudah bisa kita rasakan atau udah bisa open guys. Selanjutnya ini terkait developer portal, teman-teman bisa lihat ya. Ini nanti bakalan ada revamping guys ya. Ada pembaruan lagi atau peningkatan terkait developer guide
atau pedoman bagi teman-teman pengembang komunitas ya. Nah, di sini juga terkait feedbacknya untuk membantu mempercepat ya bagi teman-teman developer baru di platform Pi Network ini guys, oke? Kemudian di bawahnya pembaruan berkelanjutan pada fitur-fitur yang dirilis sebelumnya seperti peningkatan pada aplikasi untuk dompet pengembang. Nah, di sini tuh banyak pengembang-pengembang guys ya terkait fitur-fitur, kemudian nanti mekanisme yang ada di aplikasinya gitu ya. Biar nggak terlalu lama deh ya, kita lanjut aja ke bawah. Memungkinkan pengembang untuk mendaftar dan memperbarui aplikasi. Nah, ini bukan dunia kita guys ya, ini dunianya teman-teman developer guys. Lanjut, memperlancar proses peluncuran dan pemeliharaan aplikasi agar lebih mudah dan efisien bagi pengembang. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut di bawah. Nah, simak guys, ini terkait blockchain yang juga Fat sudah baca. Ada pengembangan nih, ada upgrade di masa depan guys ya. Oke, kita langsung aja ke informasi pipeline for the future guys. Nah, ini dia ya, saluran pipa masa depan. Yang pertama adalah bring testnet and mainnet environments to parity. Sini maksudnya membawa lingkungan atau level testnet dan mainnet itu setara guys ya, atau seimbang. Kemudian di bawahnya ada tingkatkan versi blockchain untuk testnet dan mainnet. Di bawahnya lagi ada bekerja untuk memastikan skalabilitas. Kemudian lanjut bekerja untuk memastikan redundansi. Ini pokoknya banyak yang dikembangkan guys di blockchainnya ya. Menganalisis dan mengevaluasi berbagai fitur blockchain yang ada dan yang akan datang sesuai prinsip Pi dan kebutuhan ekosistem Pi untuk inisiasi jaringan terbuka atau open network. Nah, ini udah mulai dibahas nih, udah mulai disenggol-senggol nih guys ya. Maka di blockchain ini guys, untuk yang versi yang udah kemarin rame itu ya, nanti bakalan Pi Network update. Kalau nggak salah untuk yang sekarang itu di versi protokol yang 18 itu ya. Mungkin kedepannya mungkin 20 atau berapa. Intinya ya blockchainnya bakalan dikembangkan guys ya. Karena benar-benar untuk mempersiapkan ini step by stepnya mengarah ke open network atau open mainnet guys ya. Jadi pembahasan kita ini udah proses-prosesnya guys, biar kalian tahu ya. Lanjut, terapkan kesimpulan dari analisis di atas. Kemudian di sini implement any configuration changes to initiate open network. Di sini juga prosesnya nih guys ya untuk ke open network, yaitu implementasi terkait perubahan-perubahan konfigurasi apapun itu yang nanti diinisiasikan untuk open network atau open mainnet guys ya. Kemudian yang di bawah, paling bawah itu juga membahas ya rentetan atau proses kita, yaitu pekerjaan persiapan untuk menghapus firewall jaringan tertutup. Nah, ini kan sudah menuju ke open mainnet atau open network guys. Jadi kalau sudah waktunya ya nanti bakalan dihapus tuh ya terkait firewall jaringan tertutupnya dan benar-benar diresmikan open mainnet bakalan tiba. So, gimana guys menurut kalian guys? Nah, ini merupakan rencana di masa depan. Otomatis yang kemarin info terkait update open network atau open mainnet di tahun 2024 benar-benar diusahakan oleh pihak core team guys ya. Karena ya benar-benar beresiko kalau misalkan tahun depan nggak open mainnet. Waduh, ini tambah rame lagi nih, tambah banyak yang hilang ya. Lover-lover dari Pi Network banyak yang kabur, pioner-pioner ya. Kemudian ini terkait Node guys atau Node. Nah, ini banyak banget guys update-annya ya. Tapi karena Fat belum nyoba Node atau Node, ya mungkin kita nggak begitu lama di sini ya. Intinya di sini terkait perbaiki bug, kemudian ada penerapan infrastruktur yang diperbarui atau dirubah. Kemudian ada mengembangkan meningkatkan perangkat lunak mainnet Node. Wih, banyak lah. Ya, ini berarti nggak main-main kan menuju ke open mainnet. Nah, coba teman-teman mikir guys, core team itu benar-benar serius, nggak mempermainkan kita. Memang dunia IT atau dunia blockchain, crypto itu nggak semudah yang kalian bayangkan, tiba-tiba dibuka aja gitu ya. Nggak gitu guys, banyak hal-hal atau elemen-elemen itu yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman jangan sampai langsung ngejudge ya, negative thinking. Jangan seperti itu guys, apalagi kalian bukan ahlinya loh ya. Kemudian di sini juga ada pembaruan tingkatkan analitik Node. Wih, banyak banget pembahasan di sini ya, biar nggak terlalu lama ya. Sesuaikan aplikasi Node agar kompatibel, agar pas gitu ya. Kemudian enable Piners to operate nodes ya, biar teman-teman itu bisa mengoperasikan node itu for mainnet blockchain untuk blockchain yang versi mainnet ya. Kemudian menetapkan dan mengkomunikasikan kriteria seleksi supernode. Nah, di sini juga udah dibahas supernode guys ya.
Nah, ini nggak main-main guys ya, peningkatan antarmuka pengguna. Ini di nodenya ya, atau di node-nya guys ya. Aktifkan operator node juga. Banyak lah. Merencanakan bekerja untuk mendukung aktivitas node setelah open network. Nah, dibahas berkali-kali guys terkait open network. So, apakah core team nggak serius mau open network di tahun 2024? Nah, dari hal ini teman-teman bisa simpulkan sendiri tuh, pembahasan open network itu udah mulai banyak disinggung nih di roadmap versi kedua guys. Berarti kan nggak main-main dan nggak mustahil ke situ guys ya. Yang terakhir adalah mengupdate terkait situs node ya, yang ada di mindpy.com ya. Nah, ini kurang lebih seputar node itu guys ya. Kemudian terkait KYC nih, di masa depan seperti apa nih ya. Nih, ini khususnya yang belum KYC ya, belum lolos ya. Yuk kita cek dulu guys. Yang pertama, tingkatkan alat aplikasi ya, of course ya, pastinya guys ya. KYC masa gitu-gitu aja ya, pasti ditingkatkan ya, biar juga mantap ke depannya guys, nggak lemot. Sini juga banyak banget pembahasan peningkatan lagi. Lama-lama jadi pening nih kepala nih. Oke, diambil santai aja guys ya. Lanjut, terus mengidentifikasi pemblokiran baru. Nah, ini kasus-kasus yang stuck ya, yang keblokir dan sebagainya. Ya, intinya diperbagus lah ya, ditingkatkan. Ulangi pemeriksaan tambahan, check and recheck again guys ya. Biar bener-bener ketat ya, nggak sembarangan user atau pioner yang lolos. Ya, khawatir aja ya punya masalah kan, atau sesuatu yang negatif di belakang guys. Nah, ini terkait, kalau bisa dibilang ya teman-teman bakalan nanti ada sesuatu yang membantu kalian untuk menyelesaikan kasus-kasus sulit di KYC ya guys ya. Biar nggak tahu lama, langsung mekanisme banding. Nah, ini mungkin nanti yang kalian disuruh resubmit atau tinjau ulang itu. Nanti di sini bakalan ada kejelasan nih tentang alasan penolakan dan jalur yang jelas guys, oke? Terkait kalian yang mengajukan banding di KYC. Kemudian fitur kemudahan bagi masyarakat atau komunitas untuk mengajukan dan menyelesaikan KYC lebih mudah. Nah, semoga aja ya, bukan wacana guys ya. Karena kalian tahu sendiri kan kalau KYC di Pi Network emang lumayan butuh kesabaran ekstra guys. Nah, kemudian di sini intinya proses KYC-nya itu menuju tahap finalisasi, di mana teman-teman nanti next bisa ke migrasi ke mainnet ya. Oke, nah ini di sini juga dibilang nih, disinggung lagi nih, sehingga komunitas dapat mencapai tujuannya dalam mempersiapkan jaringan terbuka. Disinggung-singgung terus guys di roadmap ini ya, yang memang benar-benar serius untuk tahun depan. Kemudian juga di sini ya terakhir perhitungan dan pencairan hadiah Pi validator KYC. Nah, ini dia poin yang baru juga nih. Jadi bakalan di tahun depan itu untuk reward dari validator KYC yang kita udah dapat banyak itu nanti bakalan dicairkan atau bakalan didistribusikan ke kita semua guys. Yang dapat banyak, mantap ya, pasti dapat koin Pi-nya banyak juga tuh. Kalau VAT baru ratusan guys ya, karena ya VAT kurang sabaran. Oke, selanjutnya yaitu token model dan mining mechanism atau mekanisme penambangan guys ya. Nah, di sini juga ada untuk rencana di masa depan guys. Nah, ini ya. Silahkan disimak. Sebelum open network, analisis keseluruhan imbalan penambangan dikeluarkan sejauh ini. Nah, ini terkait reward mining ya. Kemudian evaluasi kembali formula penerbitan hadiah dan mekanisme penambangan berdasarkan data masa lalu untuk melihat apakah data tersebut sesuai atau menyimpang. Nah, ini terkait evaluasi seputar mekanisme mining guys ya. Nah, kalian bisa cek nih sampai bawah juga membahas terkait model token mencapai tujuannya atau enggak. Oke, sesuai dengan white paper Desember 2021. Kemudian di sini juga membahas terkait bonus, kemungkinan bonus penambangan yang lebih baru diperhitungkan dalam mekanisme penambangan asli dalam variabel X untuk mendorong bentuk kontribusi baru berdasarkan kebutuhan jaringan yang terus berkembang. Ya, apakah nanti ada model baru terkait mekanisme atau metode mining penambangan Pi? We don't know. Kita lihat aja ke depannya guys ya. Oke, selanjutnya ini adalah Pi Wallet atau dompet Pi guys. Di sini ada peningkatan fungsi kode QR atau QR code yang ada di wallet Pi guys ya, untuk menyederhanakan pembayaran untuk integrasi perdagangan lokal ya, buat payment ya atau buat barter guys. Kemudian integrasi Pi Wallet ke dalam dompet asli ponsel untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah di Pi Commerce. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir ada menerapkan prosedur untuk mengisi ulang dompet migrasi secara tepat waktu untuk memastikan kelancaran migrasi saldo Pi dari aplikasi mining ke blockchain mainnet. Oke, selanjutnya di sini adalah Pi Hackathon guys ya. Di masa depan ini juga ada bocoran di sini guys. Sini terkait penguatan teman-teman komunitas yang ada di Hackathon ya, untuk menciptakan aplikasi Pi yang lebih bermanfaat dan berkualitas bagi ekosistem guys ya. Nah, di sini contohnya juga ada nih yang berfokus pada desain, di mana perancang aplikasi komunitas berkolaborasi untuk membuat market untuk aplikasi Pi baru di bawah lisensi PiOS yang berpotensi memicu pengembang aplikasi yang sangat menarik oleh pengembang lain. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian jelajahi hackathon tematik satu kali untuk mendorong pembangunan aplikasi guna memfasilitasi tujuan jaringan yang sangat diinginkan seperti perluasan Pi Commerce. Nah, ini mungkin ekspansinya guys ya.
Dan yang terakhir, berpartisipasilah dalam beberapa hackathon lokal di sekolah terkemuka atau area dengan talenta teknologi yang sangat terkonsentrasi. Nah, ini mungkin bakalan ada di sekolah-sekolah ternama atau terkemuka yang seperti kemarin guys ya. Ya pastinya ini di sekolah-sekolah terkenal, terkemuka yang ada di Amerika. Seperti yang kemarin tuh guys ya, ada Harvard, kemudian Berkeley. Nah, apalagi kan Stanford sudah dikenal ya di mana-mana guys ya. Oke, selanjutnya ini adalah program inkubator yang Fat sudah pernah bocorin ya. Memang waktu itu kan sudah dibocorin guys ya oleh salah satu pengembang aplikasi, Justin Lee. Ya, di sini kurang lebih nanti ketika di program inkubator itu kalau nanti sukses ya bakalan berlanjut lagi guys ya. Dan Fat kan udah bocorin nominalnya tuh. Kalau yang di sini aplikasinya tuh bakalan didanai $1.500 per minggu atau per bulan kemarin ya, Fat lupa ya. Kemudian ya di sini bakalan ada edukasi, kemudian kebutuhan-kebutuhan utilitas ya untuk pengembangan selanjutnya. Nah, ini benar-benar program-program Pi Network memang terstruktur ya. Ya semoga aja memang 2024 ya tahunnya Pi Network guys. Kita doakan aja, oke? Kemudian yang terakhir ya. Nah, ini biar nggak terlalu lama videonya guys ya, kita cek. Nah, ini dia. Oke, saluran pipa di masa depan. Perlu temuan dan penelitian tentang tantangan dan solusi potensial dalam integrasi Pi ke dalam perdagangan lokal. Ya pastinya ya. Kemudian di sini adalah solusi untuk memecahkan tantangan guys ya, terkait permasalahan aplikasi atau utilitas Pi. Untuk yang ini kan kita udah praktek di Pi Fest kemarin ya, bagaimana teman-teman bisnis lokal itu benar-benar disupport langsung oleh PiCoin guys. Yang di sini juga terkait payment, diskon, loyalitas, dan program terkait berbasis Pi. Oke, selanjutnya yang terakhir, potensi lebih banyak acara terkait perdagangan Pi. Pastinya event-event yang banyak lagi ke depannya guys ya. Bakalan lebih seru dari Pi Fest kemarin mungkin ya. Kemudian peningkatan fungsi terkait wallet, kode QR atau QR code yang nanti bakalan diintegrasi ke perdagangan lokal sebagai payment. Itu saja sih. Thank you very much, sudah panjang banget ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan share roadmap kedua ini, terutama beberapa poin penting tadi tuh ya, seputar open network, seputar upgrade blockchain, dan pendistribusian bonus atau reward dari tim kita juga bakalan nanti disalurkan guys ya. Banyaklah tadi ya guys ya. Silakan difahami karena ini benar-benar serius teman-teman. Bisnisnya itu nggak mempermainkan kita ya. Segala macam aspek diperhatikan. Kalau misalkan nggak serius ya nggak bakalan panjang Fat jelasin kayak gini guys ya. Karena memang ini harus disampaikan biar teman-teman itu tahu, paham. Khususnya teman-teman yang awam di cryptocurrency yang hanya taunya cair aja ya. No, nggak gitu mainnya guys ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan share. Dan besok pasti banyak video-video yang masih seru guys ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru dan selalu semangat guys. Oke, good luck.